Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka lagi walaupun secara sinkron melalui video ini. Semoga hal ini tetap tidak mengurangi keniatan kita untuk terus menuntut ilmu dan semoga materi yang kita bahas dapat dipahami. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah melanjutkan materi untuk mata kuliah matematika dengan subbahasan adalah turunan dengan aturan rantai atau chain rule. Adapun kompetisinya diharapkan ketika Mas Mbak nanti selesai menempuh perkuliahan pada kesempatan kali ini, diantaranya adalah yang pertama, Mas Mbak nanti diharapkan memahami konsep turunan dengan menggunakan aturan rantai. Kemudian selanjutnya mampu menemukan solusi pada permasalahan turunan menggunakan aturan rantai atau chain rule. Sekarang kita akan masuk ke dalam konsep aturan rantai. Jadi aturan rantai atau yang umum disebut sebagai chain rule itu adalah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan turunan di mana fungsi yang dihadapi itu adalah fungsi komposit. Kemudian fungsi komposit sendiri diartikan sebagai fungsi di mana variabelnya juga merupakan sebuah fungsi. Jadi dapat dikatakan bahwa fungsi tersebut berlapis. Jadi ada fungsi di dalam fungsinya. Maka ini yang kita sebut sebagai fungsi yang berlapis. Kemudian dari sini kita bisa ilustrasikan bahwa aturan rantai atau chain rule itu misalkan Y, F, di dalam F itu ada Gx, gitu ya. Maka untuk menemukan dy dx kita harus menemukan, kita identifikasi di situ ada fungsi dalam dan ada fungsi luar. Jadi fungsi dalam itu adalah yang dilapis paling dalam intinya, kemudian fungsi luar yang melingkupinya. Kemudian dy dx itu adalah turunan dari fungsi luar dikalikan turunan fungsi dalam. Baik, kemudian jika dinotasikan y f gx itu maka dy dx-nya adalah turunan dari fungsi f dikalikan turunan dari fungsi gx. Baik. Selanjutnya akan kita bahas tahapan penyelesaian pada aturan rantai. Jadi ada 3 sub langkah yang digunakan untuk menemukan solusi dari permasalahan aturan rantai. Yang pertama, identifikasi fungsi dalam dan fungsi luar. Jadi ini perlu dilakukan di tahap pertama. Jadi Mas Mbak nanti harus bisa membedakan atau mengklasifikasikan mana yang termasuk fungsi dalam dan mana yang termasuk fungsi luar. Kemudian jika sudah bisa ditemukan, selanjutnya turunkan fungsi luar dan biarkan fungsi dalam. Fungsi dalamnya dibiarkan aja. Kemudian yang ketiga adalah turunkan fungsi dalam, baru selanjutnya langkah keempat temukan dy dx-nya. Baik. Ini adalah tahapan secara umum bagaimana cara menyelesaikan permasalahan turunan yang berupa fungsi komposit dengan menggunakan aturan rantai atau chain rule. Baik, sehingga tahapannya identifikasi fungsi dalam, fungsi luar. Nah, ini F, mana yang F, mana yang G. Kemudian Fx sama dengan F dalam kurung Gx gitu ya. Kemudian turunkan fungsi luar, biarkan fungsi dalam. Jadi turunkan dulu fungsi F-nya. Kemudian turunkan fungsi dalam. Selanjutnya F aksen secara keseluruhan itu adalah F dot Gx, mana turunan dari fungsi Fx dikalikan turunan dari fungsi Gx. Dimana kalau kita berbicara aturan Leibniz-nya, notasi Leibniz, maka Y sama dengan Fu. Kita misalkan fungsi dalam itu sebagai U, maka notasi Leibniz-nya adalah dy dx sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Baik, ini adalah tahapan secara umum untuk penyelesaian dengan menggunakan aturan rantai.
Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal. Harapannya dengan beberapa contoh soal berikut dapat dijadikan sarana bagi para mahasiswa untuk memahami materi bahasan. Soal yang pertama adalah Y sama dengan X kuadrat plus 1 pangkat 3. Jadi kita bisa ilustrasikan bahwa fungsi dalam atau fungsi U itu adalah X kuadrat plus 1. Fungsi luarnya adalah, atau FU itu adalah U pangkat 3. Jadi ini langkah pertama. Sudah dilakukan. Langkah pertama. Kemudian langkah keduanya adalah turunkan fungsi luar. Jadi D Y per DU. Jadi Y-nya FU berarti D U pangkat 3 atau sama dengan 3U kuadrat. Kemudian kita substitusi fungsi U-nya yaitu 3 berarti X kuadrat plus 1 pangkat 2. Baik, seperti ini ya Mas Mbak. Kemudian langkah ketiga, turunkan fungsi dalam. Jadi fungsi dalamnya ini. Maka DU per DX sama dengan D X kuadrat plus 1 terhadap X sama dengan 2X. Nah, maka DY DX itu sama dengan DY per DU dikalikan DU per DX atau sama dengan 3X kuadrat plus 1 pangkat 2 dikalikan 2X atau sama dengan 6X dikalikan X kuadrat plus 1 kuadrat. Jadi ini adalah jawaban untuk soal nomor 1. Semoga bisa dipahami dan dapat dijadikan ilustrasi untuk menyelesaikan permasalahan fungsi komposit. Selanjutnya kita akan beralih ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2 kita diminta untuk menyelesaikan permasalahan 6X pangkat 4 min 2X kuadrat plus 3 pangkat 1 per 3. Jadi kalau seperti ini maka sama seperti tadi. Langkah pertamanya adalah kita tentukan fungsi dalam itu adalah U sama dengan 6X pangkat 4 min 2X kuadrat plus 3. Kemudian fungsi luar itu sama dengan Fx itu sama dengan U pangkat 1 per 3. Fx atau Y. Nah, maka langkah kedua turunkan fungsi luar dulu. Maka dy dx du maaf ya. Di fungsi Y terhadap U maka 1 per 3 dikalikan U pangkat min 2 per 3. Dan kalau kita substitusi dengan fungsi dalamnya maka nanti menjadi 1 per 3 6X pangkat 4 min 2X kuadrat plus 3 pangkat min 2 per 3. Kemudian langkah ketiga kita turunkan fungsi dalamnya du per dx itu sama dengan 24x pangkat 3 min 4x. Maka Mas Mbak kita bisa menyelesaikan langkah keempat itu sama dengan dy per dx itu sama dengan dy per du dikalikan du per dx. 1 per 3
6x pangkat 4 min 2x kuadrat plus 3 pangkat min 2 per 3 dikalikan 24x pangkat 3 min 4x. Baik, ini adalah jawabannya ya Mas Mbak, semoga bisa dipahami. Atau ini masih bisa kita sederhanakan lagi, di mana f aksen x atau dy dx itu sama dengan 24x pangkat 3 min 4x 3 dalam kurung 6x pangkat 4 min 2x kuadrat plus 3. Ini adalah hasil akhirnya dari solusi untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal selanjutnya, yaitu contoh soal nomor 3, di mana kita diminta untuk menurunkan fungsi fx dengan nilai akar dari 2x kuadrat plus x plus 1. Baik, seperti halnya yang tadi, maka langsung kita misalkan bahwa u sama dengan u itu fungsi dalam 2x kuadrat plus x plus 1. Kemudian y itu sama dengan akar u atau u pangkat setengah. Maka langkah kedua adalah turunkan fungsi luar, yaitu f aksen itu sama dengan dy per du, yaitu sama dengan setengah u pangkat min setengah, atau sama dengan setengah dikalikan 2x kuadrat plus x plus 1 pangkat min setengah. Kemudian yang ketiga, turunkan fungsi dalamnya, yaitu u aksen atau du per dx itu sama dengan 4x plus 1. Maka f aksen ini du itu sama dengan dy per dx itu sama dengan dy per du dikalikan du per dx, yaitu setengah 2x kuadrat plus x plus 1 min setengah dikalikan 4x plus 1, atau sama dengan 4x plus 1 dikalikan 2 akar 2x kuadrat plus x plus 1. Baik, jadi berikut adalah pembahasan untuk soal nomor 3. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Selanjutnya akan kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Baik, selanjutnya pada latihan soal nomor 4 kita diminta untuk menurunkan fungsi 2x kuadrat min 2x min 3 pangkat 65. Maka untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini sama seperti sebelumnya, pada langkah pertama harus ditentukan dulu fungsi dalamnya, yaitu atau u sama dengan 2x kuadrat min 2x min 3. Kemudian fungsi luarnya itu sama dengan u pangkat 65. Maka untuk menyelesaikannya kita turunkan dulu fungsi luar, yaitu dy du sama dengan 65 u pangkat 64.
64. Baik. Atau sama dengan 65 dikalikan 2x kuadrat min 2x min 3 pangkat 64. Kemudian langkah ketiga adalah menurunkan fungsi dalam, yaitu du per dx. Sama dengan 4x min 2. Maka selanjutnya untuk mendapatkan diferensial dari fungsi secara keseluruhan atau f aksen itu sama dengan dy dx itu sama dengan dy per du dikalikan du per dx atau sama dengan dy per du nya adalah 65 2x kuadrat min 2x min 3 pangkat 64 dikalikan 4x min 2. Baik, jadi berikut adalah penyelesaian dari latihan soal nomor 4. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya akan kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 5. Selanjutnya untuk soal nomor 5 kita diminta untuk menyelesaikan permasalahan untuk menurunkan fungsi akar pangkat 3x kuadrat min 1 pangkat 2. Untuk menyelesaikannya seperti yang sebelumnya, maka kita perlu menentukan terlebih dahulu fungsi u-nya. Di langkah pertama, fungsi dalam itu adalah u sama dengan 3x kuadrat min 1. Kemudian fungsi luarnya itu atau y itu sama dengan akar pangkat 3 u kuadrat atau sama dengan u pangkat 2 per 3. Maka langkah kedua menurunkan fungsi u, fungsi y terhadap u. Maka dy du itu sama dengan d dari u 2 per 3 du atau sama dengan 2 per 3 u pangkat min 1 per 3. Baik, atau sama dengan 2 per 3 akar u atau sama dengan 2 per 3 akar 3x kuadrat min 1. Akarnya sekali lagi adalah akar pangkat 3. Ini akar pangkat 3. Baik. Selanjutnya langkah ketiga adalah menurunkan fungsi dalam, yaitu du per dx sama dengan d dari 3x kuadrat min 1 dx atau sama dengan 6x. Maka dengan demikian f aksen atau dy per dx itu sama dengan dy per du dikalikan du per dx sama dengan dy per du nya adalah 2 per 3 akar pangkat 3 dari 3x kuadrat min 1 dikalikan 6x. Ini bisa kita sama dengan 4x dibagi akar pangkat 3 dari 3x kuadrat min 1. Jadi berikut adalah jawaban untuk latihan soal nomor 5. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke latihan soal nomor 6. Selanjutnya untuk soal nomor 6 ini kita diminta untuk menurunkan fungsi x min 2 per 2x plus 1 pangkat 9. Sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan ini harus mengingat dulu sifat jika ada dx dari atau d u per
dx ya. Maka caranya adalah seperti sebelumnya, v du dikurangi u dv dibagi v kuadrat. Nah, ini adalah operasi ketika sifat ketika kita berhadapan dengan turunan fungsi dengan operasi pembagian seperti ini. Maka untuk soal berikut yang ada misalnya seperti ini, sama seperti tadi, diterjemahkan dulu fungsi dalam, yaitu U sama dengan X min 2 per 2X plus 1, kemudian fungsi luar sama dengan U pangkat 9. Maka tahap yang kedua yaitu menurunkan fungsi luar, yaitu dv per d dy per du itu sama dengan 9u pangkat 8. Kemudian turunan dari fungsi dalam, yaitu du per dx sama dengan, nah kita terapkan yang ini. Maka turunan dari v-nya itu v sama dengan 2x plus 1, maka dv sama dengan 2. U-nya itu sama dengan X min 2 du, maka sama dengan 1. Nah, dengan demikian, maka kita bisa terapkan du per dx sama dengan v du. V-nya berarti 2x plus 1. du berarti 1. Dikalikan 1 dikurangi u dv. U-nya adalah x min 2. Min 2 dikalikan dv berarti 2 dibagi v kuadrat 2x plus 1 kuadrat, atau sama dengan 2x plus 1 ya, 2x plus 1 dikalikan 1 tetap. Kemudian X min 2 dikalikan 2, maka min 2X min 2 dikalikan min 2 sama dengan plus 4 dibagi 2X plus 1 kuadrat, yaitu sama dengan 2X min 2X hilang, X-nya tinggal 5 per 2X plus 1 kuadrat. Maka yang terakhir, bentuk dy per dx-nya itu sama dengan dy per du dikalikan du per dx itu sama dengan 9u pangkat 8, maka 9 dikalikan u-nya adalah x min 2 2x plus 1, x min 2 2x min plus 1 pangkat 8 dikalikan 5 per 2x plus 1 kuadrat, atau sama dengan ini dibagi 45 x min 2 pangkat 8 per 2x plus 1 pangkat 10. Baik, berikut adalah jawaban dari latihan soal nomor 6. Jadi berakhirnya latihan soal nomor 6 ini pertanda berakhir pula sesi perkuliahan asinkron kita pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang kita bahas yaitu turunan dengan menggunakan chain rule ini dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.